Tanpa hidup doa yang radikal, kita akan terjatuh pada jebakan iblis meskipun kita telah bertekad menjadi bagian dari sisa umat. Misalnya, sebagian orang Katolik yang sangat bersemangat menolak Konsili Vatikan kedua pada akhirnya malah terjatuh menjadi kaum sedevakantis dengan menolak paus yang sah sejak Paus Yohanes ke-23. Ini membuat mereka tidak jauh berbeda dengan para pengikut gereja-gereja ortodoks yang menolak tahta Petrus. Posisi sedevakantis salah karena menyangkal janji Tuhan bagi gerejanya. Ketika Tuhan memberikan kunci surga kepada Petrus, seperti yang tertulis dalam Injil Matius bab 16 ayat 18-19, tindakan itu secara implisit menunjukkan bahwa kelak pada saat kedatangannya kembali, penerus Petrus akan mengembalikan kunci tersebut kepada Tuhan. Dengan menganggap tahta Petrus kosong sejak Paus Yohanes ke-23, berarti kaum sedevakantis telah menyangkal janji Tuhan tersebut, karena tidak ada lagi penerus Petrus yang akan mengembalikan kunci surga kepada Tuhan. Kaum sedevakantis juga salah karena menyangkal perkataan Tuhan di malam perjamuan terakhir. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Injil Lukas bab 22 ayat 31-32. Tuhan sendiri sudah menubuatkan bahwa Petrus akan jatuh dalam godaan iblis, namun bagaimanapun imannya tidak akan gugur. Pada akhirnya Petrus akan menyadari kesalahannya dan dia akan menguatkan kembali saudara-saudaranya yang lain. Artinya, memang akan ada beberapa paus yang jatuh dalam kesesatan, tetapi tidak sampai membuat mereka kehilangan status sebagai penerus tahta Petrus. Kondisi seperti itu sudah pernah terjadi dalam sejarah gereja, ketika Paus Honorius yang jatuh dalam kesesatan monotenetisme tetap diakui sebagai paus yang sah hingga akhir hidupnya. Selanjutnya perkataan Tuhan bahwa Petrus akan terjatuh tetapi kemudian insaf kembali dapat kita artikan demikian. Setelah periode beberapa paus yang jatuh dalam kesesatan seperti yang terjadi setelah Konsili Vatikan kedua, akan ada paus yang menyadari kekeliruan para paus sebelumnya. Paus tersebut akan berupaya memulihkan kembali kemuliaan gereja Kristus dengan membersihkan semua penyesatan di dalam gereja Katolik yang telah mengakibatkan kemurtatan besar. Posisi sedevakantis menyangkal itu semua. Setelah kosongnya tahta Petrus selama puluhan tahun menurut versi kaum sedevakantis, tidak mungkin ada lagi kardinal-kardinal yang valid, dan tidak adanya kardinal yang valid membuat tidak mungkin lagi ada paus yang sah. Maka ketika Tuhan kita datang kembali, dia harus menerima fakta bahwa doanya kepada Bapa tidak dikabulkan karena iman Petrus ternyata sudah gugur selamanya. Ini jelas mustahil. Maka posisi sedevakantis adalah posisi yang keliru dan harus kita hindari. Posisi sisa umat yang benar adalah mengambil tipologi bangsa Israel yang ada dalam masa pembuangan Babel, sebagaimana sudah dijelaskan dalam video sebelumnya. Posisi tersebut mewajibkan kita untuk tetap mengakui paus serta hierarki yang sah, sama seperti Daniel dan kawan-kawannya yang tetap mengakui dan mengabdi pada raja-raja Babel. Apapun yang terjadi, kita tetap mengakui paus dan hierarki yang sah, hingga akhirnya Tuhan kembali menganugerahkan kita seorang paus yang suci yang akan memulihkan segala sesuatu di dalam Kristus. Sama seperti Daniel dan kawan-kawannya yang tetap mengabdi pada raja-raja Babel sampai bangsa Israel akhirnya dibebaskan dan kembali dari pembuangan Babel.